Get it right. Bukan Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada pada pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Saya percaya bisa lebih semangat dari itu. Sama-sama bilang, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes. Saya mau setiap minggu selama 33 minggu kita proklamasikan, kita deklarasikan kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Sehingga apapun yang terjadi dalam situasi apapun, kita yakin kita punya Tuhan yang setia. Saya juga katakan yeah. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan saya setia. Dan salah satu bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, pembahasan ke-18 hari ini kita membahas tentang Dia melatih kita. Saya mengerti buat sebagian orang akan merasa bahwa pendeta, kesannya judul ini terlalu dipaksakan. Bagaimana bisa Dia melatih kita bagian dari kesetiaan Tuhan? Bukankah latihan sesuatu yang tidak menyenangkan? Tapi izinkan saya menjelaskan the truth about training. Latihan pada dasarnya adalah sesuatu yang mahal. Saya ulangi sekali lagi. Latihan pada dasarnya sesuatu yang mahal. Kenapa? Saudara fans Inggris ya? Kelihatan kayak berat gitu hidup saudara. Dengar saya. Sebagian bilang, enggak, saya fans Belanda pendeta. Inggris sudah kalah. Kalau saudara ngefans sama Inggris, kecewa hari-hari ini. Kalau saudara ngefans sama Brazil, kecewa. Ngefans sama Portugal, kecewa. Jerman, Spanyol, apalagi. Tapi kalau saudara ngefans sama Indonesia, semua sudah kalah, Indonesia belum kalah. Bukan hanya belum kalah, belum main. Iya, jagoan selalu muncul belakangan. Iya, hidup Indonesia. Right or wrong is my country, and dangdut is the music of my country. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Latihan adalah sesuatu yang mahal. Bu, Ibu pernah latihan senam nggak, Bu? Bayar nggak, Bu? Tergantung di mana. Kalau latihannya sama profesional, bayar. Makin hebat pelatihnya, makin mahal bayarannya. Tapi kalau saudara latihan senam di rumah Bu RT, ada ibu ngeliatin saya gini. Kenapa Bu? Bu RT ya, Bu? Kalau ibu latihannya di rumah, ibu latihannya di rumah Bu RT, Bu, pelatihnya Bu RT, gratis, Bu. Karena itu bukan soal latihannya, soal iseng-isengnya aja kumpul. Ngerti nggak maksud saya? Pelatih yang mahal ada dua hal. Dia punya program yang bagus dan dia punya target yang bagus. Jelas sampai di sini? Kalau saya bilang, terus apa hubungannya bahwa Tuhan melatih saya adalah bagian dari kesetiaan Tuhan? Karena Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Tuhan punya program yang jelas. Dan Tuhan punya target yang luar biasa buat hidup kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan menerima saya apa adanya. Dia punya program yang jelas.
Dan dia punya target yang besar. Siapapun kita, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. He doesn't care how you start, but he will care where you will end up. Dia nggak peduli dari mana engkau mulai, tapi dia akan sangat memperhatikan di mana engkau akan ada pada akhirnya. Jelas sampai di sini? Karena God will never ever spoil His children. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak akan memanjakan saya. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, Tuhan tidak akan memanjakan saya. I know Jesus loves us. Saya tahu Yesus memang mencintai saya, dan justru karena dia mencintai saya, dia tidak akan memanjakan saya. Love and spoiled is two different things. Sama-sama bilang sama saya, cinta dan memanjakan adalah dua hal yang berbeda. Orang yang mencintai akan melatih, mendidik. Orang yang mencintai tidak akan memanjakan. Yang memanjakan bukan orang yang mencintai, tapi orang yang bucin. Cowok-cowok yang ada di sini, lu jangan bucin. Cewek-cewek yang ada di sini jangan bucin. Oma-oma bucin lah. Nggak ada pilihan lain, oma. Oma bingung, mungkin sama Ani. Orang yang mencintai tidak akan memanjakan. Orang memanjakan artinya tidak mencintai. Jelas sampai di sini? Saya harap sudah jelas. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa Allah tidak memanjakan saya? Karena yang pertama, orang manja itu menyebalkan. Orang manja nyebelin. Bu, seneng gak punya suami yang manja? Yang kalau anak ibu sakit, dia bukan bawa ke dokter, dia telepon mamanya. Mak, si kecil panas. Mesti diapain ya, Mak? Lu kompres. Udah, Mak, panasnya belum turun. Lu kasih obat penurun panas. Udah, Mak, belum turun. Bini lihat gitu. Bleh. Lagi di meja makan, dia telepon mamanya. Mak, kenapa ya? Istriku kalau masak suka gosong gak kayak mama. Lu kawin sama mama lu sono. Pak, Pak, enak gak punya istri yang manja? Anak saudara umur 1 tahun mencret. Aduh geli. Papa aja geli. Nye. Adik-adik muda dengar. Pada masa pacaran, kadangkala kalau pasanganmu manja itu ngegemesin. Tapi kalau udah nikah, bikin mau muntah. Jangan deh cari pacar ya, aduh, jangan. Waktu pacaran memang ngegemesin. Pas udah kawin bikin emosi. Tuhan gak mau kita manja karena orang manja apa? Nyebelin.
Tuhan latih kita supaya hidup kita nggak nyebelin orang. Bilang sama sebelah saudara, jangan kayak lu nyebelin gitu. Yang kedua, orang manja nggak ada aturan. Orang manja menghalalkan segala cara karena orang manja pikir apapun yang saya buat kan ada alasannya. Ya nggak bisa dong, tolong aku dimengerti dong. Ah, ini dia. Yang ketiga, orang manja tidak bisa dikasih tanggung jawab. Sehingga orang manja kerjaannya menuntut. Pak, kalau istrimu selalu menuntut harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, itu kemanjaannya itu. Bu, kalau suamimu ini begini, dia begini, dia begini, itu karena kemanjaannya itu. Yesus bukan Tuhan yang menuntut. Maria dan Yusuf bukan pribadi yang menuntut. Waktu Maria berkata di hadapan malaikat, saya khawatir, dia ngomong dengan menangis. Waktu dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dia seorang yang bertanggung jawab. What is Christmas? Christmas mengajar kita anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Saya ngerti Inggris kalah makanya lemas. What is Christmas? Natal mengajar kepada kita anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Lumayan, udah mulai ada yang bangun sedikit. What is Christmas? Apa itu Natal? Natal mengajar kepada kita anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Amin. Usia Maria baru berumur sekitar 15 sampai 19 tahun. Tiba-tiba dia dengar berita, aku akan mengandung dan melahirkan anak. Emang enak? Siapa di sini ibu-ibu yang punya anak umur 15 sampai 19 tahun? Siapa lagi? Ah, Bu. Bayangin Bu, anak ibu gadis umur 15 sampai 19 tahun tiba-tiba pulang bilang, "Mak, aku bunting dari Roh Kudus." Kira-kira ibu bisa sukacita nggak? Haleluya, dari Roh Kudus saya glory. So, biasa kan ibu-ibu punya pandangan khusus yang hanya ibu-ibu yang tahu. Bapak-bapak gini, kalau nggak senang sama orang ya kita udah nggak mau ketemu orangnya, selesai. Atau kan kalau kita ketemu kita pegang batang leher, lu mau apa sih? Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu enggak, bisa gitu kalau ketemu orang yang nggak dia senang terus gini nih. Tanpa perkataan bisa membuat murtad orang. Gak gampang buat Maria. Orang manja tidak bisa bertanggung jawab. Tapi orang terlatih akan berkata, jadilah padaku seperti kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya orang manja suka mencari-cari alasan. Karena orang manja nggak mau mengakui kesalahan. Orang manja selalu mencari alasan. Oh, saya begini karena begini, dia karena begini, dia karena begini. Saya nggak kerjain ini karena begini. Selalu, sehingga menghadapi orang manja, yang ada adalah ketertekanan dalam diri kita. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, pastikan kalau kau mencari pasangan hidup, teman hidup, tidak mencari orang yang kemanjaan. Orang yang kemanjaan sumber petaka di hari depan saudara. Bilang sama sebelah saudara, jangan kemanjaan.
Karena orang manja nggak bisa mengambil keputusan dengan analisa yang tepat. Tapi orang-orang yang terlatih bukan lebih pintar. Tapi orang-orang terlatih mengambil keputusan dengan analisa yang tepat. Sehingga dia dibimbing ke jalan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melatih saya. Bilang sama sebelah saudara, kita harus dilatih oleh Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Dari Daud. Terpujilah Tuhan. Daud memuji Tuhan di sini. Dia nggak bilang terpujilah Tuhan yang memberkati aku, terpujilah Tuhan yang mengangkat aku menjadi raja, terpujilah Tuhan yang menyembuhkan penyakitku, terpujilah Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Dia memuji Tuhan untuk hal-hal demikian. Amin. Tapi kali ini berbeda. Daud bilang begini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang apa? Mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Bagi Daud, Tuhan mengajar dia sesuatu yang very special. Ayat keduanya bilang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga kau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga kau memperhitungkannya. Saya catat di sini, minimal ada 4 fase kehidupan orang biasa. Setiap orang di muka bumi harusnya melewati 4 fase itu. Yang pertama, fase Allah melatih. Sama-sama bilang sama saya, Allah melatih. Variabel dari latihan Tuhan adalah tekanan, persoalan, keletihan, dan variabel selanjutnya haruslah ketekunan dan semangat. Tapi kalau kita salah memandang latihan, maka ujung-ujungnya kita stres. Kata para ahli, stres itu ada 2. Ada distress, ada eustress. Apa itu distress? Distress adalah sebuah persoalan yang begitu menekan manusia sampai manusia makin negatif, dan makin negatif. Apa itu eustress? Eustress adalah karena tekanan mendatangkan cambuk untuk dia maju lebih hebat lagi. Sampai di sini sudah ngerti nggak? Menghadapi stres yang sama, istrinya Ayub menjadi distress. Masihkah kau bertekun dengan Allah yang sedemikian? Kutuki Allah dan matilah. Menghadapi persoalan yang sama, Ayub menjadi eustress. Masakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Menghadapi stres yang sama, ada orang-orang yang menjadi lemah. Tapi ada orang-orang yang milih semakin tangguh dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi fase pertama bernama apa? Allah melatih. Sama-sama bilang, Allah melatih. Fase pertama apa? Allah melatih. Fase keduanya, lihat ayat yang kedua. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Kalau sikap kita dalam latihan benar, istilah yang dipakai orang sekarang, variabelnya benar, reaksi kitanya benar, sikap kitanya benar, mentalitas kita benar, maka latihan mendatangkan pengalaman. Latihan mendatangkan pengalaman. Orang yang mengerti Tuhan bisa meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang mengalami Tuhan akan tetap kuat bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Sebagai gembala saya rindu saudara bukan hanya mengerti Tuhan, tapi saya berdoa supaya saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Karena pengalaman justru akan mendatangkan keteguhan keyakinan. Paulus sampai bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Ayub sampai bilang apa? Maksud saya Daud sampai bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Amin. Yusuf sampai bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Orang-orang yang dilatih Tuhan, nggak berontak, nggak kecewa, nggak kepahitan, nggak distres. Dia masuk pada fase kedua bernama apa? Keteguhan keyakinan. Sama-sama bilang keteguhan keyakinan. Ada banyak orang dalam latihan gak maju-maju, kecewa terus, tertekan terus, berontak terus, sakit hati terus, jenuh terus, karena gak pernah keluar dan gak pernah naik tingkat untuk masuk pada fase selanjutnya. Fase ketiga. Coba lihat bagian terakhir dari ayat yang kedua. Yang menundukkan, haleluya, bangsa-bangsa apa? Ke bawah. Fase ketiga saya beri nama kemenangan dahsyat. Fase ketiga bernama apa? Fase pertama tadi apa? Fase pertama Allah. Fase kedua pengalaman yang mendatangkan keyakinan teguh. Fase ketiga bernama, sama-sama bilang sama saya, kemenangan yang dahsyat. Daud pun amazed. Daud pun tercengang, Daud pun kagum. Aku yang hanya gembala biasa, aku yang hanya tertolak dari keluargaku, aku yang gak punya sesuatu yang spesial, tetapi Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Kalau kita ikut program dan goalnya Tuhan, siapa yang setuju sama saya? Kita kagum melihat kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Di agendanya Tuhan tidak ada istilah biasa-biasa. Di agendanya Tuhan tidak ada apa? Istilah biasa-biasa. Di agendanya Tuhan cuman ada dahsyat dan luar biasa. Apapun yang Allah persiapkan dalam hidup saudara hanya dua hal, dahsyat dan luar biasa. Alkitab bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Artinya when God do something in your life, you will be speechless. Kalau Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, kita sampai nggak bisa berkata-kata. Saya menyebutnya dua kata sederhana, dahsyat dan luar biasa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, hidup saya akan dahsyat dan luar biasa. Saya nggak mau tahu apa masa lalu saudara, saya nggak mau tahu apa kelemahan saudara, saya nggak mau tahu apa kekurangan saudara, tetapi programnya Tuhan dan targetnya Tuhan, engkau dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan ya, meriah tuh. Fase pertama apa tadi? Allah melatih. Fase kedua apa tadi? Pengalaman yang mendatangkan keteguhan keyakinan. Fase ketiga apa? Kemenangan dahsyat. Fase keempat, coba lihat ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikan dia, dan anak manusia sehingga engkau count him, memperhitungkannya. Kalau orang mau mendaftar jadi timnas PSSI, semua orang bisa mendaftar enggak? Semua orang bisa mendaftar enggak? Enggak. Sembarang-sembarang ngomong. Kan ada kriterianya. Kesehatannya, kemampuan berlarinya,
skill bolanya, walaupun nanti dilatih. Umurnya itu yang paling penting. Opa-opa umur 80. Nah, saya mau untuk jadi tim nasional. Kenapa Oma? Oma sangat semangat. Oma masih bisa main bola. Ih? Opa baru lari 2 meter, kasihan. Langsung koke. Ngerti nggak mau saya? Untuk timnas saja ada kriteria. Tapi tahukah saudara, untuk masuk dalam programnya Tuhan tidak ada kriteria. Tuhan sampai bilang begini, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang penjuru itu yang Tuhan pakai. Amin. Makanya yang keempat, saya beri nama kita masuk pada fase yang bernama kesadaran. Sama-sama bilang sama saya, kesadaran. Sigmund Freud, jemaat kita di BSD, ada yang percaya lagi. Sigmund Freud, seorang psikiatri. Latar belakangnya adalah dokter ahli saraf. Sigmund Freud bisa bilang begini, sikap orang ditentukan oleh 3 hal. Consciousness, preconscious, dan unconscious. Kesadaran, lalu prasadar, dan tidak sadar. Kita ini manusia-manusia yang tidak sadar. Kita nggak sadar kita bego. Nah kan, makanya nggak ada yang tertawa, nggak ada yang apa, dia nggak sadar dia bego. Jadi ketika pendeta bilang bego, nggak sopan. Apa sih maksudnya? Loh, Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Bego. Yesus bilang sama murid-muridnya, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging bego. Loh iya Pak, kalau engkau menghadapi masalah, pertama yang kau pikirkan, saya udah gak kuat, saya mau cerai aja. Itu bego. Bu, ketika kau dalam masalah rumah tangga, kau mulai berpikir, kenapa saya kawin sama dia? Mestinya kan bukan sama dia. Bego bu. Rumah tangga mana yang tidak ada masalah? Jelas? Hidup ini kita harus sadar. Karena kita bego, kita mesti dekat sama Tuhan. Loh iya dong. Kenapa kita bangun pagi berdoa? Karena kita sadar kita bego. Kalau saya nggak doa bisa ngaco jalan-jalan saya. Kenapa orang bangun pagi nggak berdoa? Dia nggak sadar dia bego. Kenapa orang sok tahu, sok jago, sok pinter tidak sadar? Khotbah saya hari ini tentang Allah melatih. Jangan sampai rumah nanti orang tanya, Gilbert khotbah apa? Saya bego. Saya itu kan banyak dibully orang karena jemaat juga gara-garanya itu. Yang benar dong, masa saya khotbah dibilang saya bego? Ya orang rumah emosi lah, nggak usah lu kegelo lagi. Bilang sama Gilbert, dia yang bego. Karena saya bego, saya nggak mau sombong. Karena saya bego, saya nggak mau menghakimi orang. Karena saya bego, saya baca Alkitab, saya mau Tuhan tuntun saya. Karena Alkitab ajarkan kepada kita, kalau saya berjalan sesuai dengan kehendak Allah, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup saya diberkati, saya tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Kita adalah orang bego yang sadar kita bego dan gak mau bego. Tapi banyak orang dunia adalah orang-orang yang tidak sadar dia bego, mengambil langkah-langkah bego dalam hidupnya. Tema khotbah hari ini, Allah melatih. Siapa yang bilang tadi bego? Ini saya harus make sure nih. Jangan sampai ada penyusup-penyusup yang masuk di sini nih. Nanti khotbah saya hari ini dipotong. Saya bego, itulah khotbah saya. Darah Yesus, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Iya tuh. Pemazmur sadar betul. Dia melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Dia cuma ada pada satu kesadaran. Sebetulnya apakah manusia sampai begitu diperhitungkan Tuhan? Tuhan punya program-program yang luar biasa. Tuhan punya target-target yang besar. Manusia dilibatkan. Waktu saya sadar, Tuhan, saya bego, saya lemah, saya gampang terpengaruh, saya gampang jatuh, saya gampang kecewa. Maka saya bergantung kepada Tuhan dan sadar selama Tuhan yang pegang hidup saya lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 1-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai atau melatih orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang apa? Tidak mengenal perang Kanaan. Pada zaman itu bangsa Israel terbagi 3. Orang-orang yang lahir di Mesir, yang mengalami penindasan kerja paksa, tapi pada saat yang bersamaan melihat perang Kanaan, bagaimana mereka masuk ke tanah perjanjian dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kelompok orang-orang yang lahir di Mesir dan melewati peperangan-peperangan yang berat. Karena mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang belantara. Tapi kelompok yang kedua, ada mereka yang lahir di padang belantara. Mereka sudah gak mengalami kekejaman Fir'aun. Hidup mereka sudah lebih baik. Tapi mereka juga belum tahu apa artinya tekanan dari Fir'aun. Tapi yang ketiga, ada kelompok yang lahir di tanah perjanjian. Mereka udah gak lewati banyak peperangan. Tuhan tidak memanjakan mereka. Pertanyaan saya, Tuhan bisa gak menghalaukan musuh? Halo? Tuhan bisa gak menghalaukan musuh? Tuhan bisa gak menumpas musuh? Tapi Tuhan gak buat itu. Sebagian musuh tetap ditinggalkan. Sebagian bangsa-bangsa itu tetap ditinggalkan. Untuk apa? Mencobai, melatih mereka. Coba, kita suka lihat nggak perusahaan-perusahaan keluarga dari orang-orang hebat? Pas ditangani oleh generasi kedua, tiba-tiba mengalami penurunan tajam. Betul, ada juga yang ditangani oleh generasi kedua, tetap hebat atau makin hebat. Tetapi kalau generasi keduanya, anak-anaknya yang biasa disebut sebagai lahir di kasur emas, menjadi anak-anak yang manja, nggak mempunyai tanggung jawab, cuma mau tarik duit sebanyak-banyaknya. Biasanya perusahaan itu kolaps. Tuhan nggak mau memanjakan umatnya. Makanya ayat ini bilang apa? Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah apa? Supaya keturunan-keturunan orang Israel, generasi kedua ketiganya ini, yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, apa? Dilatih berperang oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka terlatih dan tidak manja. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mencintai saya, tapi Tuhan tidak memanjakan saya. Kadangkala kita harus lewati jalan berbatu, Pak. Kadangkala kita harus berjalan dengan air mata yang mengalir di pipi, Pak.
Kadangkala kita harus berjalan dalam tekanan-tekanan yang berat. Tapi itu tidak menjadikan kita distress, tapi justru eustress. Bukan menjadikan kita jatuh, justru mendatangkan kekuatan buat kita. Karena kita tahu Allah yang aku sembah tidak akan pernah mengecewakan, membiarkan, mempermalukan, dan meninggalkan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini. Kesimpulan saya, setelah manusia melewati 4 fase kehidupan yang harus dijalani, mulai dari Allah melatih, pengalaman yang mendatangkan keyakinan yang teguh. Lalu yang ketiga apa tadi? Kemenangan dahsyat yang Tuhan sediakan. Lalu yang keempat apa? Kesadaran. Sehingga kesimpulan saya, bukti nyata bahwa Dia adalah Allah yang setia. Bahwa Dia bukanlah Allah yang memanjakan kita, namun Dia melatih kita. Targetnya ada 2. Yang pertama, supaya kita tidak manja. Dan yang kedua, supaya kita telah terlatih. Dan siapa itu orang terlatih? Latihan-latihan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bisa ngampunin, dari tidak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya pengen sekali berhenti merokok, pendeta, tapi nggak bisa. Saya pengen sekali berhenti perzinahan. Saya pengen sekali berhenti jadi istri piaraan. Saya pengen sekali berhenti lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya ingin sekali berhenti dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Suka ngomongin orang, suka fitnah orang. Saya ingin sekali lepas dari kepahitan saya, kebencian saya, kedendaman saya. Tapi nggak tahu pendeta, saya memang orangnya begini, nggak bisa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. If you can't, you have to learn. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya nggak bisa, saya harus belajar. Bilang sama sebelah saudara, kalau nggak bisa jangan ngotot. Kalau nggak bisa tapi ngotot, saya beri nama kepala batu, saudara-saudara. Iya kan? Ada orang nggak bisa ngampunin. Loh, saya memang orang begini, mau diapain pendeta? Pokoknya jangan nyakitin hati saya pendeta. Kalau cuma salah sama saya oke pendeta. Tapi kalau sampai menyakiti hati saya, sampai berjumpa di program berikut. Kenapa jadi aneh-aneh model gitu, saudara-saudara? Saya tahu pendeta, perceraian gak boleh. Tapi buat saya pendeta, sekali saya dikhianatin, selesai. Saya seperti gelas yang mudah pecah. Saya tidak dilahirkan untuk disakiti. Saya dilahirkan untuk disayangi. If you can't, you have to learn. Saya cukup terjajah dengan trauma masa lalu saya pendeta. But I really can't. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa melupakan. Saya nggak bisa melepaskan diri dari kepahitan, dari trauma masa lalu. Allah melatih kita supaya dari tidak bisa menjadi bisa. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang, karena Yesus saya bisa. Karena Yesus saya bisa. Karena Yesus saya bisa. Saudara yang sedang bergumul dengan apapun dalam hidup saudara dan merasa gak bisa, tegarkan jiwamu hari ini. Jangan dengar tipu muslihat iblis. Bilang sama diri saudara sendiri, karena Yesus saya bisa. Yang kedua, apa kesimpulan kalau Dia melatih kita? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang kalau tidak tahu jadi emosi. Orang kalau tidak tahu jadi stres. Iya kan? Yusuf tadinya kan gak tahu what is Christmas. Christmas dari gak tahu jadi tahu. Karena Yusuf tadinya mau meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan bicara dalam mimpi, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau saya udah tahu apapun resikonya saya jalani. Setuju? Kenapa saya takut? Kenapa saya emosi?
Kenapa saya stres? Kenapa saya mengeluh? Kenapa saya bersungut-sungut? Karena ada ketakutan dalam diri saudara. Saudara nggak tahu. Daud bilang apa? Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang diurapinya. Kenapa waktu bangsa Israel, kenapa waktu Goliat memaki-maki bangsa Israel tidak ada satu orang pun yang maju? Karena mereka cuma pakai logikanya. Mereka nggak tahu Tuhannya besar, Tuhannya bekerja, Tuhannya membela, Tuhannya memberi kemenangan. Mengerti? Mereka ketakutan karena mereka hitung secara logika. Kayaknya nggak mungkin saya bisa mengalahkan Goliat. Daud tahu Tuhan pembelanya. Dia nggak mau tahu apapun. Dia bilang sama Goliat, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan tembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang yang tahu tidak akan mengeluh. Orang yang tahu tidak akan khawatir. Orang yang tahu tidak akan emosi. Orang yang tahu akan maju berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa sinar terang menerpa wajah dari gembala-gembala di padang? Mereka ketakutan. Karena mereka nggak tahu yang datang itu adalah malaikat yang membawa kabar sukacita. Malaikat berkata, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu, juru selamat di kota Daud. Tiba-tiba pasukan malaikat itu menyanyi. Hei, orang HKBP aja menyanyi. Bulu kuduk kita merinding. HKBP kalau kor, aduh. Saya kan sering KKR-KKR di daerah-daerah. Kita akan dengarkan paduan suara dari HKBP. Wih, HKBP. 3 orang saja orang HKBP menyanyi seru, saudara. Satu suara 1, satu suara 3, satu suara 5 pakai gitu. Setan pun nggak sempat itu. Saking tingginya suaranya. Lihat tuh. Jadi bayangkan tuh kalau malaikat menyanyi lagunya begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Waktu gembala-gembala tahu. Waktu gembala-gembala tahu. Itu adalah berita dari malaikat. Mereka cepat-cepat ke Bethlehem. Dan mereka pulang dengan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kau stres. Hari-hari ini kau panik. Hari-hari ini kau gampang marah. Hari-hari ini kau gampang tersinggung. Jawaban saya sederhana. Engkau nggak tahu bahwa Tuhanmu hebat. Engkau tidak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, bukti nyata bahwa Dia Allah yang setia. Dia bukan Allah yang memanjakan kita, namun Dia melatih kita. Dan hasil latihannya dari penakut menjadi pemberani. Dari apa? Kenapa orang jadi penjilat? Kenapa orang munafik? Kenapa orang berdusta? Kenapa orang menghalalkan segala cara? Kenapa orang jadi penjilat? Seringkali karena apa? Takut. Takut gak dihargai. Takut kehilangan komunitas. Takut nanti orang berpandangan apa. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang jadi penjilat. 4 orang bilang amin. Berarti saya yakin 4 itu masuk surga. Karena bukan penjilat. Yang gak bilang amin saya gak menuduh. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati saudara. Tapi yang pasti saya yakin anak Tuhan tidak ada yang jadi penjilat. Lebih banyak yang masuk surga kalau begitu. Anak Tuhan tidak ada yang tukang cari muka. Anak-anak Tuhan tidak ada yang jadi munafik. Anak-anak Tuhan gak perlu dusta, gak perlu berbohong. Pokoknya kita tahu selama jalan kita benar, kita gak usah takut. Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa hasil latihan yang Tuhan sediakan? Siapa sebetulnya yang dapat disebut orang terlatih?
Orang terlatih bukan orang sempurna. Tapi orang biasa yang dari tidak bisa menjadi bisa karena latihan. Orang biasa yang dari tidak tahu menjadi tahu karena latihan. Orang biasa yang tadinya penakut menjadi apa? Pemberani. Karena dia tahu Tuhan sudah melatihnya. Dan yang keempat, dia melatih kita dari orang yang begitu-begitu saja, atau bahasa saya bilang GGD. Tahu GGD? Gitu-gitu doang. Saya bingung, orang kita ini paling seneng gitu. Gimana keadaannya? Ya gitu-gitulah. Pak, bagaimana bisnis? Ya biasa-biasalah. Bu, anak-anak gimana? Biasa-biasalah. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Bahasa anak Tuhan cuma dua. Dahsyat dan luar biasa. Minimal mantap. Jadi bahasa anak Tuhan apa? Dahsyat dan luar biasa. Minimal mantap. Ya kan? Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang beribadah di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang mengikuti melalui live channel ini. Di minggu Advent ketiga menjelang kita merayakan Natal, kalau ada orang tanya sama saudara, bagaimana suamimu? Jangan bilang, ya begitu-begitulah, biasa. Kerjaan gimana? Biasa. Anak-anak gimana? Biasa. Ekonomi parah. Mulai sekarang kalau ditanya jawabannya apa? Dahsyat. Luar biasa. Minimal mantap. Itu yang paling parahnya, paling parah tuh. Ekonomi bagaimana? Mantap. Suami dahsyat. Mertua mantap. Anak-anak luar biasa. Pekerjaan dahsyat, luar biasa, mantap. Ah, jadi ya. Haleluya. Kamus Tuhan tidak ada biasa. Itu bukan bahasa kesombongan. Tapi itu bahasa iman. Orang-orang yang dilatih Tuhan bukan orang-orang yang hebat dan sempurna. Tapi orang-orang yang tadinya biasa-biasa, di bawah Tuhan pada pengalaman luar biasa. Siapa Maria dan Yusuf? Siapa gembala-gembala di padang? Orang-orang biasa yang dibawa Tuhan pada pengalaman-pengalaman luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.